Baik, selamat malam. Pada kesempatan ini saya ingin share materi terkait dengan eh, logika matematika yang terdiri dari lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Materi ini merupakan materi pelajaran kelas 11 ya saat ini di SMA. Kalau zaman saya dulu itu, saya ingat saya masih SMA itu kelas 11 itu berarti 9, 10, 11 ini kelas 2 SMU IPA. Ketika saya masih duduk di bangku SMU IPA, sekarang namanya kelas 11. Ya, lanjut saja. Kompetensi. Satu, mendeskripsikan kalimat pernyataan dan tabel kebenaran. Dua, menyelesaikan masalah menggunakan nilai kebenaran logika matematika. Tiga, mendeskripsikan aljabar, proposisi, dan argumen. Empat, membuktikan suatu argumen dengan aturan bukti bersyarat dan bukti tak langsung. Indikator pencapaian kompetensi. Satu, ini mengidentifikasi pernyataan kalimat terbuka. Dua, menentukan negasi pernyataan tunggal. Tiga, mengidentifikasi pernyataan majemuk. Empat, menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Lima, menarik kesimpulan dari pernyataan berkantor, tautologi, dan kontradiksi. Enam, mengidentifikasi hukum-hukum aljabar proposisi. Tujuh, menguji keabsahan argumen berdasarkan logika matematika. Delapan, membangun argumen dengan metode inferensi. Sembilan, membuktikan suatu argumen dengan aturan bukti bersyarat. Sepuluh, membuktikan suatu argumen dengan aturan bukti tak langsung. Pengertian logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya didasarkan pada logika alamiah, namun juga logika ilmiah. Logika ilmiah ini bisa dipelajari lewat materi logika matematika. Tujuan mempelajari materi logika matematika adalah supaya dapat berpikir kritis, runtut, dan rasional. Apabila sudah menguasai materi ini dengan baik, proses berpikir akan menjadi lebih objektif sehingga bisa mengurangi kesalahan saat mengambil keputusan. Pengertian proposisi. Logika matematika sangat dekat kaitannya dengan pernyataan dan penarikan kesimpulan. Itulah sebabnya saat belajar materi ini kamu harus tahu apa yang disebut proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya lebih dari satu. Contohnya, angka 2 adalah bilangan genap, merupakan pernyataan benar. Bilangan genap merupakan bilangan bulat dan habis dibagi dua. Angka 2 termasuk bilangan bulat dan akan habis jika dibagi dua. Pengertian proposisi. Proposisi pada logika matematika terbagi menjadi tiga jenis, yaitu proposisi tunggal, majemuk, dan kompleks. Jenis proposisi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai, sementara proposisi majemuk memiliki satu perangkai. Terakhir, proposisi kompleks memiliki dua atau lebih perangkai. Pernyataan dan kalimat terbuka. Ini contohnya pernyataan. Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Wah, pernyataan yang bagus sekali. Lagi ini 30 kali tambah 4 sama dengan 16 loh. Masa harus dibuktikan kebenarannya ini. Dalam matematika namanya kalimat terbuka. Oke, jadi ini contohnya merupakan contoh dari kalimat terbuka. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan ini dia bernilai benar atau salah. Ini maka ini dikatakan pernyataan. Ini pernyataan atau kalimat terbuka. Ini contoh pernyataan dan sedangkan yang ini, yang area yang ini, percakapan yang ini itu adalah contoh kalimat terbuka. Karena apa? Karena pernyataan dari orang ini itu harus masih dibuktikan. Next, kita contoh berikutnya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Wow. Nah, oh jelas kalimat terbuka ini mah. Nah, gitu ya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, ini adalah suatu kalimat yang harus dibuktikan eh, kebenarannya. Sedangkan jika tadi di pernyataan, ini sudah bisa kita judgement bahwa kalimat Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Benar atau salah? Nah, ini merupakan suatu dasarnya adalah pengetahuan umum.
ketika kita belajar eh, undang-undang ataupun kemerdekaan di tingkat SMP ataupun tingkat SD ataupun tingkat eh, lanjutan biasanya sudah kita ketahui karena itu buktinya kita merdeka itu adalah proklamasi ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu bagian dari pelajaran sejarah, maka itu bernilai benar. Coba perhatikan gambar di samping. Jud, nih. Dari gambar di samping, tahu nggak bedanya pernyataan dan kalimat terbuka? Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau salah. Kayak di sini dia kuncinya. Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau salah, sementara kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sehingga untuk menentukan benar atau salahnya kita perlu pengamatan lebih lanjut. Pernyataan dan kalimat terbuka. Kalau kamu masih bingung seperti apa itu contoh pernyataan, berikut adalah salah satu contohnya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang bernilainya benar. Bika Ambon berasal dari Ambon. Ini pernyataan yang salah. Di sisi lain, contoh dari kalimat terbuka adalah sebagai berikut. 12x tambah 6 sama dengan 91. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar 12x jika dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 91? Maaf ya, pernyataan dan kalimat terbuka. Maaf ya, aku semalam ketiduran. Hehehe. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka. Nah, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar dia semalam nggak balas chat karena ketiduran? Atau emang males aja chat kamu? Nah, oke, itu dia. Setelah mengetahui apa itu pernyataan dan kalimat terbuka, sekarang kita lanjut pembahasan mengenai ingkaran atau disebut juga dengan negasi atau penyangkalan. Ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Dengan dia punya notasi itu seperti ini. Ya, notasinya seperti ini. Ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, ingkaran atau negasi memiliki simbol. Nah, simbolnya seperti ini. Apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi, yakni penyangkalan atas pernyataan tadi. Untuk lebih memahami hal ini, ketika perhatikan tabel kebenaran ingkaran berikut. Tabel kebenaran ingkaran. Nah, ini eh, pernyataan dan ini pernyataan eh, negasi dari sebuah pernyataan ingkaran. Ya, simbolnya seperti ini. Nah, ini kalau pernyataannya nilainya benar, maka ingkarannya bernilai salah. Kalau pernyataan bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Nah, ini keterangan B ini pernyataan bernilai benar, S ini pernyataan bernilai salah. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Nah, negasi ini dilambangkan dengan lambang garis seperti ini. Permisalan ingkaran atau negasi adalah sebagai berikut. Jika P bernilai benar B, maka ingkarannya eh, negasi P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka ingkarannya negasi P bernilai benar. Biar lebih jelas, simak contoh di bawah ini. Ini P pernyataannya Sehun memiliki seekor anjing. Negasinya atau peningkarannya Sehun tidak memiliki seekor anjing. Nah, ini P pernyataannya semua unggas adalah burung. Pernyataan ya.
Apakah benar semua unggas adalah burung? Maka kita harus kembali mereview pengetahuan-pengetahuan kita tentang biologi ya. Ini burung di sini pengetahuannya. Negasinya adalah ada unggas yang bukan burung. Oke. Berarti ada unggas yang bukan burung. Apa itu? Nah, kita harus cek kembali, pelajari kembali jenis-jenis unggas yang ada di pelajaran, mungkin di pelajaran biologi ya. Nah, ini hubungannya dia. Contoh negasi dalam matematika itu seperti berikut. P, pernyataan besi memuai jika dipanaskan. Benar. Ya, ini eh, pelajarannya di kimia ya. Negasi P, besi tidak memuai jika dipanaskan. Ya, besi tidak memuai, negasinya besi tidak memuai jika dipanaskan. Pernyataan bernilai salah. Contoh lain, ya. Ini semua unggas adalah burung. Negasinya ada unggas yang bukan burung ya. Tadi sudah juga disebutkan contohnya di slide sebelumnya. Kalimat dibedakan menjadi kalimat pernyataan dan tabel kebenaran ya. Kalimat dibedakan menjadi dua macam yaitu kalimat deklaratif pernyataan dan kalimat non deklaratif berarti bukan pernyataan. Kalimat deklaratif atau pernyataan, kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat berarti yang mempunyai nilai logika benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya dalam saat bersamaan. Kalimat pernyataan dinyatakan bernilai logika benar apabila pernyataan itu berlaku secara umum atau sesuai dengan keadaan sebenarnya faktual. Ya. Kalimat pernyataan dikatakan bernilai logika benar apabila pernyataan berlaku umum secara umum. Oke, memiliki nilai kebenaran ketika dia berlaku secara umum. Pada umumnya ya seperti itu, gitu kan, maka dia benar dan atau sesuai dengan sebenarnya faktual. Oke, kalimat deklaratif pernyataan benar atau salahnya suatu pernyataan dapat ditunjukkan dengan bukti. Apabila untuk menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan harus mengadakan observasi penyelidikan, maka pernyataan yang disebut yang yang demikian disebut faktual. Contoh, Jakarta adalah ibu kota negara dan kota metropolitan. Benar secara faktual. Ya, Dava ingin naik kelas, benar secara umum. Nah, keinginannya benar secara umum, akan tetapi Nugraha sedang sakit panas, benar secara faktual. Oke, jadi keinginan kita untuk naik kelas itu secara umum itu benar, gitu ya. Tapi Nugraha sedang sakit panas itu benar secara faktual, faktualnya seperti itu. Nah, jadi kalau ini Dava ingin naik kelas, kenyataannya dia Nugraha tidak naik kelas itu faktual, jadi benar secara faktual dan benar-benar seperti itu. Tapi sampai dengan keinginannya saja naik kelas ini ya seyogianya seperti itu ya. Kalau Dava tidak ingin naik kelas ya tentunya itu tidak berlaku secara umum karena umumnya orang belajar dia akan meningkat seperti itu. Kalimat non deklaratif bukan pernyataan. Kalimat non deklaratif bukan pernyataan. Kalimat non deklaratif adalah kalimat yang tidak atau belum mempunyai nilai logika. Biasanya berupa kalimat tanya, kalimat perintah atau kalimat terbuka. Contoh, kemana saja kamu selama ini tidak mempunyai logika karena kalimat tanya. Hapuslah air matamu, tidak mempunyai logika karena kalimat perintah. X2 kurang 25 sama 0, tidak mempunyai nilai logika karena kalimat terbuka. Oke, kalimat terbuka dan tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mempunyai variabel. Jika variabelnya diganti oleh suatu konstantan,
maka kalimat tersebut akan berubah menjadi suatu pernyataan. Konstanta yang menggantikan variabel suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan yang benar disebut penyelesaian dari kalimat terbuka itu. Contoh, 8x kurang 70 sama dengan minus 6. 8x kurang 70 sama dengan minus 6. Jika x diganti dengan 2, maka menjadi pernyataan yang salah. Tapi jika x diganti dengan 8, maka menjadi pernyataan yang benar. Pada kalimat di atas, 8 disebut penyelesaian. Sebuah kalimat matematika yang tidak memuat variabel dan dapat dinyatakan benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya disebut kalimat tertutup. Oke, kita ulangin ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Oke, berarti ada variabelnya. Ya. Jika variabelnya diganti oleh suatu konstanta, kalimat tersebut akan berubah menjadi suatu pernyataan. Oke, konstanta yang menggantikan variabel suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan yang benar. Itu disebut penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut. Nah, contohnya 8x kurang 70 sama dengan minus 6. Jika x diganti dengan 2, maka menjadi pernyataan yang salah. Tapi dia tetap memiliki nilai, tapi nilainya salah. Seperti itu. Maka kita harus ketahui berapa nilai x sehingga pernyataan kalimat terbuka ini menjadi nilainya benar. Kan? Tapi jika x diganti dengan 8, maka menjadi pernyataan yang benar. Maka x harus diganti 8 menjadi pernyataan yang benar. Jadi tadi sampai dengan pernyataan, pernyataan terdiri salah dan benar. Seperti itu ya. Kalimat terbuka dan tertutup. Contoh, 7 tambah 5 sama dengan 12 benar. 14 kurang 12 sama dengan 20. Ini salah. Maka ini contohnya seperti ini ya, kalimat tertutup. Ya. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Dalam ilmu matematika terdapat 4 pernyataan majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi. Kalimat majemuk, satu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Sehingga notasi P dan Q dibaca P dan Q berikutlah tabel nilai kebenaran konjungsi. Nah, ini dia seperti ini tabelnya. Ini untuk P-nya, ini untuk Q-nya. Jika P bernilai benar, maka Q, jika P benar, maka Q B. Maka dia konjungsinya P dan Q ini nilainya benar. Gitu ya. Jika P ini nilainya benar dan Q ini nilainya salah, maka konjungsinya P dan Q nilainya salah. Oke. Selanjutnya, jika P nilainya salah dan Q nilainya benar, maka konjungsinya P dan Q nilainya salah. Seperti itu. Jika P nilainya salah dan Q nilainya salah, maka P dan Q nilainya salah. Oke, keterangannya ini P ini pernyataan satu, Q ini pernyataan yang kedua. P dan Q, P ini segitiga seperti ini, dan Q, maka itu artinya P dan Q. B ini nilainya benar, dan selanjutnya itu S itu salah. Oke, dari tabel di samping kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Masih di konjungsi kalimat majemuk, jika dua pernyataan digabungkan dengan kata dan, maka pernyataan itu disebut konjungsi. Nah, ini sama dengan yang tadi sebelumnya, hanya saja tambahan penjelasan ya. Saya ambil dari materi yang lain, mungkin hanya metode penyampaiannya saja, materinya hampir sama tentang tabel kebenaran. eh, saya sampaikan untuk melengkapi saja. Eh, Jika dua pernyataan digabung dengan kata dan, maka pernyataan itu disebut konjungsi. Penulisan kata gabung dan pada konjungsi dilambangkan dengan tandanya seperti ini, nah seperti ini ya, belum saya buatin. Sedangkan tabel kebenaran pernyataan pernyataan konjungsi disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah,
Ini dia tadi sudah disampaikan. Nah, atau di sini tadi P, ini pernyataan satu, ini pernyataan dua, ini P dan Q. Nah, yang benar itu nilainya benar, konjungsi yang nilainya benar itu hanya jika P pernyataan satu benar dan Q pernyataan dua itu benar. Selebihnya jika ada nilai salahnya maka semua nilainya adalah salah. Seperti itu tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian atau P pernyataan satu, Q pernyataan dua nilainya satu satu. Nah, jika P dan Q, jika P nilainya satu, ini Q-nya satu, maka P dan Q nilai satu. Jika salah satu pernyataan, satu atau dua, P atau Q bernilai salah ataupun bernilai nol, ya ini salah, nilainya nol. Kalau benar, dia nilainya satu, ya. Maka itu nilainya nol. Nah, kalau nilainya seperti ini, jika ini dibuat dalam suatu operasi matematika, ini merupakan hasil kali ya. Kalau satu dikali nol, maka adalah nol. Kalau satu dikali satu akan satu. Kalau saya simpulkan seperti itu. Jika dilakukan suatu operasi matematika berupa perkalian. Maka ini hasil perkalian. Jika nilainya seperti ini, saya dapat simpulkan ini merupakan hasil operasi perkalian. Kalau penjumlahan, tentu nilainya dua. Kalau kita jumlah operasinya, maka ini sama dengan dua. Kalau dikali, kalau dikali dia, nah kalau satu dikali satu, maka sama dengan satu. Maka ini operasinya saya simpulkan adalah merupakan operasi dan ini merupakan adalah operasi perkalian. Boleh saya katakan seperti itu ya. Kalau karena hampir semua contohnya seperti itu. Satu konjungsi. Pernyataan majemuk P dan Q dikatakan benar jika nah, di sini jika jika kedua-duanya benar dalam hal lain dikatakan salah. Contoh ya, contohnya A, P, singa pernyataan satu. Singa adalah binatang buas. Nah, ini benar. Oke. Q, pernyataan dua. Singa binatang pemakan daging. Benar. Maka P dan Q, nah, singa adalah binatang buas dan pemakan daging. Kan digabungkan dia dan pemakan daging. Oke, seperti itu ya. Pernyataan majemuk P, pernyataan majemuk P dan Q dikatakan benar jika keduanya benar dalam hal lain dikatakan salah. Contoh, B, P, pernyataan satu. 9 adalah bilangan ganjil. Benar. Q, pernyataan dua adalah pernyataan duki atau pernyataan dua. 9 adalah bilangan prima. Nah, ini nilainya salah. Nah, maka P dan Q ini 9 adalah bilangan ganjil dan prima. Maka nilainya dia salah. Masih dalam konjungsi, pernyataan majemuk P dan Q. Ya, dikatakan benar jika kedua-duanya benar dalam hal lain dikatakan salah. Contohnya yang kedua ini ya. Contohnya P pernyataan satu, 7 adalah bilangan genap. Ini nilainya salah. Q pernyataan dua, 7 adalah bilangan hayal. Nilainya salah. P dan Q konjungsi, maka 7 adalah bilangan genap dan hayal. Nilainya salah. Contoh konjungsi. Lanjut lagi. P 3 adalah bilangan prima. Pernyataan bernilai benar. Q 3 adalah bilangan ganjil. Pernyataan bernilai benar. Maka benar dengan benar tadi tabel kebenarannya. Jika P, di sini P, di sini Q, maka P, terus Q tadi apa? Ininya, formulanya, tabel kebenarannya. Nah, kalau dia B, di sini B, nilainya B, di sini B, ini B kan, ini B, maka di sini dia juga nilainya B. Maka P dan Q hasilnya adalah tiga adalah konjungsinya adalah tiga adalah bilangan prima dan ganjil. Pernyataan bernilai benar. Oke.
Kalimat majemuk dua disjungsi. Jika dua pernyataan digabungkan dengan kata atau, maka pernyataan majemuk ini disebut disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P, nah ini atau Q dibaca P atau Q, ya. Kalau saya bilang ini saya bacanya ini dibacanya notasinya ini membacanya P atau Q langsung saja atau, ya. Kalau dibaca V, maka ini tidak sesuai dengan tanda baca yang disebutkan dalam instruksi pada materi, ya. Disjungsi mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu satu disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif mempunyai makna benar jika paling sedikit satu dari pernyataan bernilai benar. Oke. Jadi kuncinya ada di kata hubungnya, ya. Kalau dan, tadi kalau kebanyakan injungsi, konjungsi, jika menggunakan dan, maka dua pernyataan itu hanya satu. Kalau satu dari dua pernyataan bernilai salah, maka kalau kita menggunakan kata hubung dan, maka nilainya dua dua pernyataan tersebut ketika dihubungkan dengan kata dan, maka dia akan menjadi salah. Kalau menggunakan atau, kalimat atau itu bisa jadi bernilai benar. Ini dia disjungsi, disebut disjungsi, ya. Kalimat majemuk, disjungsi inklusif. Disjungsi inklusif. Nah, tabelnya itu seperti ini. P, jika P itu nilainya benar dan Q itu benar, maka P atau Q nilainya benar. Oke. Jika B, P itu nilainya benar dan Q nilainya salah, maka P atau Q nilainya benar. Jika P itu salah dan Q itu benar, maka P atau Q nilainya benar. Jika P salah dan Q itu salah, maka P atau Q nilainya salah. Nah, atau, ya ini, jika P itu benar, nilainya satu, dan Q itu benar, nilainya satu, maka P atau Q nilainya satu. Ya. Jika P ini benar dan Q ini salah, maka ini P ini benar dan Q ini salah itu, yang ini salah, maka nilainya nol. Nah, P atau Q nilainya satu. Oke, seperti itu. Nah, kalau saya bilang tadi saya coba operasikan, kalau ini saya tidak bisa simpulkan merupakan setiap unsurnya ini merupakan nilai perkalian atau penjumlahan karena berbeda di setiap baris ini berbeda-beda dia ininya operasinya. Saya tidak bisa nyatakan seperti itu. Ini sifatnya hafalan saja, tabelnya dihafal saja, maka nilainya seperti ini. Nah, hasil perkalian tidak usah dicari-cari logikanya, langsung saja, maka nilainya seperti ini. Itu kata materi seperti itu aja gitu, ya. Nah, jika P bernilai bersalah dan Q bernilai benar, maka P atau Q itu nilainya benar. Jika P itu salah bernilai nol dan Q bernilai benar, ini nilainya satu, maka P atau Q nilainya satu. Seperti itu. Jika P bernilai salah, Q dan salah, maka atau P bernilai nol, ini salah, dia nol, Q salah, di sini nol, maka P atau Q itu nilainya nol. Pernyataan majemuk P atau Q dikatakan salah jika kedua-duanya salah. Dalam hal lain dikatakan benar. Oke. Tabel kebenaran disfungsi V inklusif tadi sudah dijelaskan, ya. Eh, ini dia. Ini dengan apa? eh, dengan eh, desain yang lain, ya, desain gambar yang lain. Nah, intinya informasinya sama dengan yang tadi, tapi ini saya ambil contohnya dari ruang guru, ya.
Nah, jika kita lihat pada tabel kebenaran disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Oke, ini ya. Maksudnya yang ini hanya jika kedua pernyataan P dan Q salah. Adanya di mana? Adanya di sini. Maka dia nilainya salah. Itulah disjungsi inklusif. Ya, contoh disjungsi. Paus adalah mamalia. Pernyataan bernilai benar. Paus adalah herbivora. Pernyataan bernilai salah. Maka jika digabungkan P atau Q, paus adalah mamalia atau herbivora. Pernyataan bernilai benar. Kalimat majemuk disjungsi inklusif. Contoh, Tono membeli baju. Tono membeli celana. Kan? Gabungannya adalah P atau Q. Tono membeli baju atau celana. Oke, maka ini nilainya benar. Ya. Disjungsi inklusif. Keterangan. Pernyataan di atas mempunyai makna ini sorry. Ini tadi contohnya. Ini ya, saya lihat ini contohnya. Maka slide berikutnya ini adalah keterangan. Nah, ini keterangannya. Keterangan dari contoh tadi yang ada di atas ya. Pernyataan di atas mempunyai makna sebagai berikut. Satu, Tono membeli baju, tetapi Tono tidak membeli celana. Dua, Tono membeli celana, tapi Tono tidak membeli baju. Oke. Tiga, Tono membeli baju sekaligus juga membeli celana. Nah, ya. Disjungsi eksklusif. Nah, ya. Mempunyai makna benar jika paling sedikit satu pernyataan benar, tapi tidak kedua-duanya. Ayo, disjungsi inklusif ya, berarti ini belum nyampe ini. Ini inklusif, ini salah ini. Masih di sini kita. Di slide berikutnya baru disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi eksklusif punya lambang. Tadi ini lambangnya itu V atau juga masih ya, berlambang V. Nah, ini kalau dulu V ada tanda strip di bawahnya. Dan tabel kendali disjungsi eksklusif sebagai berikut. Ya, masih V, tapi di bawahnya ada strip. Ya. Berarti ini dibaca atau juga mungkin ya. Coba saya cek slide berikutnya. Oke, berarti ini sedang tadi ada waktu ya. Oke. P, pernyataan satu benar, pernyataan duanya Q itu benar, maka nah, P atau Q nilainya salah. Dia kebalikan dari disjungsi inklusif atau P ini satu nilainya satu, Q kalau dia benar nilainya satu, maka P atau Q malah nilainya nol. Oke. Terakhir dapat saya simpulkan jika salah satu unsur dari pernyataannya itu ada yang bernilai salah atau benar, salah satunya, maka itu dia bernilai benar. Jika kedua-duanya benar atau salah, maka itu bernilai salah. Ya, ini dia. Ini B, S, B, S, B, B, ya. Yang dua S-nya salah. Ini salah. B, B, ini nilainya salah. Oke. Nilainya pun jika P-nya benar, nilainya sama dengan satu. Jika Q-nya benar, nilainya satu. Dan penggabungannya itu P atau Q itu nilainya salah dan nilainya nol. Ya. Dan seterusnya sampai dengan jika P-nya itu salah, Q-nya itu salah, nah, maka nilainya nol nol. P atau Q-nya salah, maka nilainya P atau Q-nya ini nol. Pernyataan majemuk P, nah ini simbolnya seperti ini. Dikatakan bernilai salah jika P dan Q bernilai sama. Nah, dalam hal ini dikatakan benar. Jika nilainya sama, sama itu bisa benar-benar sama itu bisa benar, sama-sama benar, dan bisa sama-sama salah. Tuh. Masih selanjutnya disfungsi eksklusif contoh. Ibu sedang pergi ke pasar. Nah, ini P
Kelihatannya ini apa nilainya? Benar atau salah? Ini ya. Ibu sedang memasak. Nah, ini. Kalau dia di sini benar, di sini benar. Nah, tadi apa dia? Untuk yang disjungsi eksklusif, maka ini tadi tabelnya apa? P, Q, P. Kalau yang eksklusif itu kalau dia di sini benar, tadi apa? Setelah sebelumnya, maka di sini nilainya salah. Nah, sama dengan kalau dia nilainya salah, di sini salah, maka ini nilainya salah. Jika salah satu dari ini, B, P atau Q ada yang salah, maka dia bernilai benar. Seperti itu. Nah, sekarang ini, Kak, kita harus tahu dulu nilai kebenarannya. Kan digabung dia, ibu sedang pergi ke pasar, sedang memasak. Oke. Keterangan. Tadi contohnya di atas, ini keterangannya. Nah, pernyataan di atas mempunyai makna, ibu sedang pergi ke pasar tetapi tidak sedang memasak. Dua, ibu tidak sedang pergi ke pasar tetapi sedang memasak. Tiga, tidak mungkin ibu sedang pergi ke pasar sekaligus memasak, begitu pula sebaliknya. Tiga, implikasi atau kondisional. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka. Sehingga notasi dari P itu maka Ki dibaca jika P maka Ki. Simbolnya seperti ini ya notasinya. Ini lambang penulisan implikasi sebagai berikut. P, P seperti ini, kemudian tanda panah, kemudian Ki. Atau P seperti ini, kemudian tanda panah, Ki seperti ini. Ya. Pernyataan majemuk P, jika P maka Ki akan dikatakan bernilai salah jika P benar dan Ki salah dalam hal lain dikatakan benar. Oke. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, dalam hal dikatakan benar. Hmm. Dikatakan bernilai salah jika P benar dan Q salah. Oke. Kan salah. Jika ada salah satu yang salah, maka nilainya salah. Seperti itu. P benar dan Q salah, berarti yang lainnya dia dikatakan benar. Hanya satu yang salah. Seperti itu. Coba kita lihat. Next. Ini dia kondisional. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi ada seperti ini. Coba cari tadi katanya bernilai salah. Ya, ini salah. Jika P benar dan Q salah, maka bernilai salah. Coba kita cek langsung saja. P benar, Q salah. Cari langsung P benar, Q salah. Oke, ini dia. P benar, B, P benar, Q salah, maka nilainya salah. Selebihnya itu nilai benar. Oke. Dan ini nilainya, jika P-nya, ini tadi kata kuncinya adalah benar, dan Q-nya ini salah, nilainya 1, 0, maka ini nilainya 0. Selebihnya semuanya nilainya 1. Seperti itu. Implikasi kondisional ini tadi sama juga, ini hanya apa? Penyajian informasi saja ya. Ini tadi jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka jika P maka Q-nya salah. Jika P-nya benar, maka Q S-nya dia bernilai salah. P ini pernyataan satu, Q ini pernyataan dua. Ini P, jika P maka Q, B benar, S salah. Kalian majemuk contoh implikasi kondisional. Tiga implikasi kondisional. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika antecedent P benar dan konsekuen Q salah.
Contoh implikasi. P. Andi belajar dengan implikasi ruang guru. Pernyataan bernilai benar. Q. Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. K. Implikasi kondisionalnya P. Jika P maka Q. Jika Andi belajar dengan aplikasi ruang guru, maka Anda dapat belajar dari mana saja. Pernyataan bernilai benar. Oke, kita lihat tabelnya. Oke, benar ya. Jika dua-duanya benar, P dan Q maka nilainya benar. Ini dia ya. Jika benar, benar maka nilainya benar. Berarti itu tadi nilainya. Cek. Contoh lagi, P pernyataan satu, Ahmad siswa yang rajin. Nilainya benar. Q, Ahmad naik kelas. Nilainya benar. Jika P maka Q. Jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad naik kelas. Oke. Contoh, implikasi kondisional P 7 kali 2 sama dengan 72. Nilainya salah. Nah, tadi apa formulanya? Jika salah satunya salah, jika P, oh bukan. Masih lanjut ya, kita baca saja. Jika P pernyataan satu 7 kali 2 sama dengan 72. Q pernyataan 2 6 tambah 4 sama dengan 10. Nilainya benar. Jika P, maka Q. Jika 7 kali 2 sama 72, maka 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, ini nilainya benar. Kita lihat. Jika pernyataan satu tadi formulanya, ini salah, benar, maka nilainya benar. Kita lihat. Ini untuk implikasi kondisional. Ya. Kembali lagi slide sebelumnya. SB. Apa tadi? SB. Kita lihat ya. P-nya bernilai salah, dan pernyataan Q-nya bernilai benar. Maka jika P maka Q, maka nilainya benar. Oke, seperti itu. Tiga implikasi kondisional. P minus 6 adalah bilangan bulat. Q minus 6 adalah bilangan irasional. Jadi formulanya jika B dan S, jika P, B nilainya B, Q-nya tadi bagaimana formulanya itu jika P, di sini Q, di sini P. Nah, seperti ini tadi tabelnya. Jika di sini B, di sini S, maka di sini nilainya adalah S ya. Maka kita ulangin. Pernyataan satu minus 6 adalah bilangan bulat. Ya, pernyataan 2 Q minus 6 adalah bilangan irasional. S, ini salah. Jika P, maka Q. Jika minus 6 adalah bilangan bulat, maka minus 6 adalah bilangan irasional. Ya, makanya dia jadi salah. Seperti itu. Diimplikasi. Nah, ya, simbolnya seperti ini. Diimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung. Dengan kata hubungnya seperti ini. Jika titik-titik jika dan hanya jika. Sehingga notasi dari P akan dibaca P jika dan hanya jika Q dan bermakna, nah ini dia, P seperti ini akan dibaca P jika dan hanya jika Q dan bermakna, nah, jika P dan hanya jika Q, maka P P ekuivalen dan P ekuivalen dengan Q, P syarat yang perlu dan cukup untuk Q. Oke, itu dia. Implikasi. Nah, ini dia formulanya. Jika P dan hanya jika P bernilai benar, nah ini P-nya benar, Q-nya benar. Jika P dan dan hanya jika Q, nah itu nilainya B maka dia benar. Nah, itu. Jika P pernyataan satu, ini dia B, Q-nya pernyataan duanya salah, maka jika
P bernilai benar jika dan hanya jika Q salah, maka dia salah. Ya, gitu. Nah, jika P-nya bernilai salah dan Q bernilai benar, maka dia jika dan hanya jika Q-nya bernilai B, maka dia menjadi salah. Tuh. Kalau dia ini P-nya salah dan Q-nya salah, maka dia benar. Oke. Oke, langsung saja kita contohnya. Pernyataan P akan juga benar jika P dan Q, jika P dan Q bernilai sama. Dalam hal dikatakan salah. Oke. Gajah binatang berkaki empat. Benar. Gajah bertelinga lebar. Benar. Maka P eh, jika P jika P dan Q maka nilainya gajah binatang berkaki empat jika dan hanya jika gajah bertelinga lebar. Salah nilainya ya. Eh, eh, Kalau logikanya adalah gajah binatang berkaki empat benar. Ya gajah bertelinga lebar benar. Nah, kan dia buat pernyataan gajah binatang berkaki empat jika hanya jika gajah binatang bertelinga lebar. Ah, belum tentu, kan dia menjadi salah ya seperti itu. B implikasi contoh ya B 8 tambah 2 sama dengan 10 benar. Minus 16 minus 16 kurang 4 sama dengan minus 12. Salah ya. P jika Ki P jika hanya maka Ki eh jika dan hanya jika Ki 8 tambah 2 sama dengan 10. Jika dan hanya jika minus 16 tambah 12 minus 16 kurang 4 sama dengan minus 12. Makanya dia menjadi salah. Kalau B terlihat formulanya ini jika P-nya itu B, Q-nya itu S, maka P eh, jika dan hanya jika Q, nilainya salah. Kita cek ya. Tabel kebenarannya. P-nya tadi benar, Q-nya salah, maka dia nilainya salah. Ya. Nah, 8 tambah 2 sama dengan 10, benar. Ya. Minus 16, minus 4 sama dengan minus 12. Dan hanya jika minus 16 kurang 4 sama dengan minus 12. Nah, salah. Artinya menjadi salah dia nilainya. Contoh, 7 lebih kecil minus 20. Salah. 20 adalah bilangan ganjil. Salah. Nah, maka jika digabungin P jika dan hanya jika 7 lebih kecil dari minus 20 jika dan hanya jika 20 adalah bilangan ganjil. Nilainya salah. Kita lihat. Jika P-nya nilainya S dan Q-nya bernilai S, maka hasilnya juga S. Kita lihat ke tabel kembali lagi. Oke. Hah? Kok nggak sesuai ya? Salah, salah, benar. Artinya kalau salah, salah dia nilai benar. Ada yang salah contohnya. Taruh lagi ini 7 lebih kecil dari minus 20. Jika dan hanya jika dan hanya jika 20 adalah bilangan ganjil. Benar benar. 7 lebih kecil dari minus 20. Salah. Jika dan hanya jika 20 adalah bilangan ganjil. Sa- Harusnya di sini benar ya. Kalau menurut tabel ini harusnya jika ini S, maka di sini harusnya B. Ini kita kembali lagi, mungkin contohnya yang salah ya. Coba lihat. Ini P-nya S,
Q-nya S untuk implikasi, maka jika P, jika P hanya jika dia hanya jadi benar. Juga ini juga seperti itu. Berarti ini contohnya yang salah. Ya, ini contohnya salah. Harusnya jika S, S, maka di sini B. Seperti itu. Perangkai dasar proposisi. Selanjutnya ya, ada 5 perangkai dasar proposisi dalam logika matematika antara lain lingkaran atau negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Untuk menarik suatu kesimpulan yang benar dari suatu proporsi, kamu harus memahami terlebih dulu setiap perangkai dasarnya. Ingkar atau negasi. Ingkar atau negasi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, ingkar atau negasi memiliki simbol, nah, simbolnya seperti ini. Itu simbolnya. Apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan bawahnya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan bawahnya bernilai benar. Negasi atau ingkaran. Nah, negasi atau ingkaran adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Dan jika bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Penulisan lambang negasi P adalah seperti ini. Nah, untuk menentukan ingkaran atau negasi dari sebuah pernyataan, maka penulisan ditambah kata tidak benar bahwa atau bukan di depan pernyataannya. Tabel kebenaran atau negasi ingkaran ya, untuk seperti ini. Contoh negasi atau ingkaran, contoh P ter 1, 2 adalah bilangan prima, benar. Maka negasinya ingkarannya adalah 2 adalah bukan bilangan prima. P anak Ali anak orang kaya, negasinya adalah Ali bukan anak orang kaya. Karena ini berarti salah. Nah, negasi, contoh negasi atau ingkaran. Negasi dari pernyataan ekuivalen dengan disjungsi dari masing-masing konjungsinya, dan begitu sebaliknya. Bentuk kesetaraan di atas tersebut juga dengan dalil De Morgan. Nah, negasi dari pernyataan P, pernyataan satu, ini, dan Q, nah ini, maka hasilnya itu adalah negasi P, nah ini, tadi apa ya, pokoknya kembali lagi, dia akan seperti ini. Seperti itu, dia akan menjadi kembalikannya ya. Kita kembali lagi simbolnya, atas, ya simbolnya dia seperti ini, dan ini, apa tadi, atau, nah ini, coba kita kembali lagi ya, ke atas. Oh, disjungsi ya. Kalau dia ini terdisjungsi ya. Kayak itu dibaca atau ya. Kita kembali lagi. Nah, disjungsi atau logonya simbolnya seperti ini. Nah, ini disjungsi dibaca P atau Q. Nah, disjungsi. Nah, kalau yang tadi disjungsi P dan konjungsi ya. Konjungsi itu seperti ini tadi ya. Dan maka kalau tadi yang seperti ini atau seperti ini menjadi dan. Nah, iya, simbolnya. Oh ya, ini ya. Konjungsi adalah menjemput dengan kata hubung dan sehingga notasinya P ya seperti ini maka menjadi dan. Kita kembali lagi seterusnya. Tadi kita sampai di ya. Terus nah ini dia. Nah, negasi dari P dan Q. Maka ini disjungsi ya. Nah, ini disjungsi dan ini disjungsi. Nah, ini atau konjungsi. Seperti itu. Nah, maka kita baca jika buka kurung P ya pernyataan satu dan Q pernyataan dua ini
simbolnya seperti ini. Dia menjadi negasi nah, negasi P atau dia berubah ya dari dan berubah menjadi atau negasi Ki seperti itu. Nah, negasi buka kurung P atau Ki ini ya. Nah, simbolnya negasi P dan negasi Ki. Ya, seperti itu. Contoh, 8 adalah bilangan genap dan bulat. Negasinya ada dua kemungkinan. Nah, satu, tidak benar bahwa 8 adalah bilangan genap dan bulat. Dua, 8 adalah bukan bilangan genap atau bukan bilangan bulat. Nah, B, kita dapat berbelanja di toko laris atau matahari di departemen store. Negasinya ada kemungkinan, yaitu tidak benar bahwa kita dapat berbelanja di toko laris atau di matahari dep. Kita dapat belanja, dua, kita dapat belanja tidak di toko laris dan tidak di nah, matahari departemen store. Nah, ini intinya dan di sini tadi. Kalau dan ini berarti dia seperti ini kan. Negasi P. Nah, di sini kita rumuskan kita dapat belanja atau berarti ini negasi P I. Nah, ya seperti ini menjadi negasi P dan negasi Q. Ada di nomor 2. Ini contohnya. Ada di sini. Nah, waktu itu kita berbelanja di toko laris dan tidak di Matahari Departemen Store. Nah, ini negasi dari kita tidak dapat. Kita dapat belanja tidak di, nah ini negasinya di sini dan ini juga di, tidak tidak di, ini negasinya di sini dia. Seperti itu. Satu, tautologi dan kontradiksi. Satu, A. Kuantor universal. Kata-kata yang biasa digunakan dalam kuantor universal adalah semua, setiap. Untuk semua atau untuk setiap kuantor universal dilambangkan dengan seperti ini dia bentuknya. Berikutlah contoh kuantor universal. Satu, semua kuadrat bilangan real merupakan bilangan real positif atau nol. Nah, ini nah, atau nol untuk setiap X elemen R, X kuadrat lebih besar dari nol. Nah, ini maka seperti itu dia. Dua, untuk setiap, ulangin. Oh, untuk setiap segitiga, nah ini dia yang digunakan untuk kantor universal itu untuk setiap. Nah, ini untuk setiap, berarti ini kantor universal segitiga siku-siku ABC dengan sisi ABC, sisi AB, dan sisi miring C berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah ini berlaku kantor universal seperti itu. Next. Kontur eksistensial. Pernyataan matematika yang lengkap ini kata-kata terdapat ada sekurang-kurangnya satu atau beberapa merupakan pernyataan berkuantor eksistensial. Kuantor eksistensial dinamakan dengan berikut adalah contoh kuantor eksistensial. Satu, terdapat beberapa pasangan bilangan bulat M dan N, sehingga 4 dibagi M plus 2 dibagi N sama dengan satu. Nah, ini tandanya seperti itu. M, N elemen Z. Elemen, no, ini saya nanti. 4 bagi M tambah 2 bagi N. Dua, ada mahasiswa UNES yang memiliki usaha sendiri. Ya, negasi pernyataan kuantor. Dua buah pernyataan proposisi yang katakan ekivalen berekivalensi logis jika kedua pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Perhatikan dua pernyataan berikut. P, pernyataan satu, guru pahlawan bangsa. Q, pernyataan dua, tidak benar bahwa guru bukan pahlawan bangsa.
Kedua pernyataan ini akan memiliki nilai kebenaran yang sama, tidak peduli bagaimana nilai kebenaran dari pernyataan semula. Dengan demikian, P ekivalen dengan Q dapat ditulis dengan, oh, dia berarti ini tadi ekivalen ya, seperti ini. Ini ekivalen, kita bacanya. Berdasarkan definisi di atas, sifat pernyataan yang ekivalen berekivalensi logis adalah A, P ekivalen Q. Jika P ekivalen Q, maka Q ekivalen P. Jika P ekivalen Q dan Q eh, Q R, maka P ekivalen R. Oke. Negasi pernyataan kuantor, sifat pertama berarti bahwa setiap pernyataan selalu ekivalen memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan itu sendiri. Sifat kedua berarti bahwa jika suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan lain, maka berlaku sebaliknya. Sedangkan sifat ketiga berarti bahwa jika pernyataan pertama mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan kedua, dan pernyataan kedua mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan yang ketiga, maka nilai kebenaran pernyataan pertama dan ketiga akan sama. Misalkan teorema de Morgan, misalkan P eh, X adalah sebuah fungsi proporsional pada A, maka nah ini satu negasi, ini negasi dari eh, nah itu simbolnya seperti itu, ada dibaca yang seperti itu. Ya, setiap ya semua atau setiap, maka ini untuk kuantor universal itu semua, setiap, atau untuk semua atau untuk setiap. Nah, simbolnya seperti ini. Berarti ini semua ya, kita baca saja semua sampai tadi semua. Nah, berarti ini cara bacanya satu negasi buka kurung semua. Nah, X elemen dari A, maka tutup kurung P fungsi dari X ekivalen dengan, nah ini saya tidak ngerti nih bacanya, simbolnya seperti ini, AX elemen dari A buka kurung negasi P buka kurung X atau fungsi dari X. Nah ini yang kedua, atau yang kedua negasi dari, nah, kembalikannya ya, nih kembalikan dari sini, bukan, oh ya benar, negasi buka kurung, nah ini kebalik to X elemen atau sigma, bukan ya, elemen dari A tutup kurung P buka kurung X tutup kurung ekivalen buka kurung. Nah ini tadi semua eh, dari X elemen A tutup kurung negasi dari P. Nah ini fungsi dari X seperti itu. Terus untuk memperjelas contoh di atas disajikan contoh sebagai berikut. Satu, tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Menurut teori De Morgan, pernyataan di atas dapat dibuat pernyataan lain yang ekivalen, yaitu terdapat bilangan prima yang bukan bilangan ganjil. Nah, ya. Kita lihat tidak benar semua bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Kita ulangi, tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Atau dengan kata lain, terdapat bilangan prima yang bukan ganjil. Nah, jika kita menggunakan kata lain ini, maka ini kita gunakan teorema De Morgan. Seperti itu. Tidak benar bahwa ada segitiga yang jumlah sudutnya lebih dari sama dengan 180 derajat. Menurut teorema De Morgan, pernyataan di atas dapat dibuat pernyataan lain yang ekuivalen, yaitu semua segitiga jumlah sudutnya kurang dari 180. Tautologi dan kontradiksi. Pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap substitusi pernyataan tunggalnya dinamakan tautologi. Dengan kata lagi, tautologi merupakan pernyataan yang bernilai benar dalam kondisi apapun. Tautologi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau pembuktian matematis. Contoh satu, Ani mempunyai sepeda atau Ani tidak mempunyai sepeda. Pernyataan majemuk ini bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dan pernyataan tunggalnya. Misalnya, A,
Ani mempunyai sepeda bernilai B, negasi dari A, Ani tidak punya sepeda bernilai S. Maka A, A atau negasi A bernilai B. Begitu pula A bernilai S, maka negasi A bernilai B sehingga A atau negasi A bernilai B. Pernyataan majemuk yang selalu bernilai B untuk setiap nilai kebenaran dari pernyataan tunggalnya seperti itu disebut tautologi. Kontradiksi. Jika tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar, maka sebaliknya kontradiksi adalah pernyataan yang selalu bernilai salah untuk setiap substitusi nilai kebenaran pernyataan tunggalnya. Contoh satu, tentukan nilai kebenaran pernyataan P dan Q dan negasi P dengan tabel kebenaran. Penyelesaian, nah ini dia. Ini P, nilai P benar, Q itu nilainya benar, maka P dan Q nilainya benar. Negasi dari P nilainya salah, maka eh, P dan Q, nah, dan negasi P nilainya salah. Tuh. Dan seterusnya sampai dengan jika P nilainya salah, Q nilainya salah, P dan Q nilainya salah, negasi P nilainya B, jika digabungkan, buka kurung P dan Q tutup kurung, nah, ini dikali dengan dan ya negasi P yang nilainya salah. Dari tabel kebenaran di atas terlihat bahwa P dan Q dan negasi P selalu bernilai salah. Sehingga pernyataan P dan Q dan negasi P disebut kontradiksi. Seperti itu. Rangkuman ya, satu pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya, benar atau benar saja atau salah saja. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup atau proposisi. Nah, pernyataan itu disebut juga pernyataan tertutup. Simbolnya itu pernyataan PQR ya. Operasi pada pernyataan seperti ini tadi sudah dijelaskan. Ini ada negasi Q, negasi P, ini P dan Q, ini konjungsi, disjungsi ya. Konjungsi dan disjungsi ini dia atau P atau Q, ini jika maka, ini seterusnya ya. Operasi pada pernyataan ya, ini operasi pernyataan tadi sudah ada. Tautologi, kontroversi, dan kontingensi. Satu, tautologi adalah pernyataan majemuk yang komponen pembentuk kebenaran bernilai benar semua. Dua, kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang komponen pembentuk kebenaran bernilai salah semua. Kontingensi adalah pernyataan majemuk yang komponen pembentuk kebenarannya terdapat nilai benar dan salah. Ekivalen pernyataan majemuk, nah, dia seperti ini. Negasi pernyataan majemuk, De Morgan, itu dia seperti ini. Ininya, operasinya. Kalimat kuantor, nah, ini kuantor universal, ya ada kuantor eksistensial, converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi, seperti ini. Tarikan kesimpulan, terdapat tiga prinsip dari kesimpulan, itu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Ya, kalau modus ponens itu seperti ini. Nah, ini daftar pustakanya, satu, modul belajar mandiri calon guru P3K, dua, ini dari ruang guru blok logika matematika. Oke, selesai tadi materi terkait dengan logika matematika, lingkaran, konjungsi, dan disjungsi, implikasi, dan implikasi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, selebihnya saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu dan di lain waktu, kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam.